Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel On Marketer. Lanjutan dari materi kemarin. Jadi kita coba bahas masalah pixel, gitu ya. Pixel jadi atau historical pembeli atau calon pembeli yang mengklik produk teman-teman. Jadi untuk langkah awal teman-teman membuat iklan, pertama yang teman-teman lakukan itu iklan produk pencarian, hanya satu produk yang terlaris di toko teman-teman, hanya satu ya. Jadi ini misalkan sudah produk yang terlaris contohnya ya. Ini misalkan ada baju ya. Nah, misalkan baju ya. Ini misalkan kaos atau produk. Ini teman-teman coba diiklankan ads. Nah, ini satu. Yang menurut teman-teman bahwa produk ini yang terlaris di toko teman-teman atau produk yang mau dibuat bestseller oleh teman-teman karena memang memiliki stoknya yang banyak, yang paling banyak, atau produk yang utama di toko teman-teman dari harga yang paling terendah, gitu ya. Jadi yang membuat pintu traffic itu cari produk yang terendah di toko teman-teman, itu jalur pintu traffic teman-teman, gitu ya. Setelah setting iklan pencarian ya, ini satu produk. Nah, terus bagaimana iklan tersebut bisa optimal ya, bisa optimal meskipun ya ketika awal-awal teman-teman iklan itu akan terkesan boncos ya, akan terkesan boncos. Nggak apa-apa karena memang konversi rate-nya pasti rendah banget kalau awal-awal teman-teman untuk mencoba iklan, gitu ya. Seperti yang saya paparkan dari toko yang Mama Kids itu, teman-teman sudah lihat berapa konversi rate-nya memang sangat rendah, gitu ya. Nah, terus langkah kedua, ketika teman-teman produk ini menjadi produk jalur pintu traffic, teman-teman kan sudah dijelaskan bahwa selain size chart atau kelebihan produk teman-teman ya, di slide berikutnya teman-teman juga visit ke dalam toko misalkan ya, visit ke dalam toko untuk produk lainnya, gitu ya. Di sini ada misalkan produk teman-teman lainnya. Kalau misalkan di sini kaos berarti ada celana, gitu ya. Celana ada juga misalkan hoodie, ada aksesoris misalkan topi, ada juga misalkan jaket ya, terus jogger misalkan. Nah, seperti ini. Jadi ketika ini klik oleh calon pembeli, otomatis melihat ini untuk mengarahkan ke dalam toko, teman-teman. Jadi ketika melihat, oh ternyata di dalam toko tersebut ada produk yang lebih menarik dari produk ini, otomatis akan visit ke dalam toko. Atau penasaran untuk ada apa lagi di dalam toko, berarti akan visit ke dalam toko. Nah, setelah ini diklik ya, yang ini diklik, berarti di posisi pembeli atau calon pembeli, pixelnya itu sudah nempel. Pixelnya itu sudah menempel di akun pembeli atau calon pembeli. Jadi pixelnya sudah nempel. Nah, andai pun mereka tidak melakukan pembelian, otomatis produk kita akan direkomendasikan di akun yang sudah mengklik produk teman-teman. Nah, posisinya ketika direkomendasikan, kalau misalkan si calon pembeli mengklik produk kita, misalkan kaos, terus tidak beli nih, ada lagi dia klik lagi kaos juga tapi di kompetitor misalnya, kaos juga, terus dia klik lagi di kompetitor, taruhlah misalkan ada 10 produk yang sama yang dia klik. Nah, berarti yang direkomendasikan itu berarti sesuai historis yang dia klik terakhir yang paling atas, gitu.
atau pakai iklan produk serupa gitu ya. Jadi ketika teman-teman cek di akun teman-teman, misalkan ya akun pembelian teman-teman, otomatis di situ ada historical teman-teman pernah ngeklik produk apa gitu ya. Misalkan teman-teman mau mencari handphone misalkan. Nah, secara tidak langsung ketika teman-teman buka akun lagi, otomatis handphone tersebut akan tampil di rekomendasi akun teman-teman gitu ya. Jadi pixelnya sudah nempel nih, pixel produk kita sudah nempel di akun yang mengklik iklan kita. Nah, secara langsung mungkin iklannya akan boncos gitu ya kalau di awal-awal. Namun kalau misalkan kita berpikirnya ini investasi, semakin besar yang klik meskipun belum membeli, itu berarti pixel kita sudah tersebar di beberapa akun calon pembeli gitu ya. Jadi jangan khawatirnya seperti itu. Terus lanjut. Nah, terus bagaimana mengkombinasikan ketika teman-teman sudah mengiklankan satu produk tapi bisa menjual produk-produk yang lainnya. Satu, berarti fungsi ini sudah bisa berfungsi gitu ya untuk visit ke dalam toko. Nah, ketika visit ke dalam toko, otomatis kan ada produk teman-teman yang teman-teman sudah setting mana yang mau di up gitu. Misalkan kayak settingan flash sale gitu ya, yang seperti saya contohkan di video tampilan toko. Nah, misalkan 3 produk yang memang mau di up oleh teman-teman, atau produk yang best seller, slow moving, ini slow moving misalkan ya, tapi posisi di dalam tokonya sama logikanya dengan posisi di tampilan Shopee. Semakin produk tersebut tampil di paling atas, berarti trafiknya semakin besar. Kita kerucutkan ke dalam toko ya, semakin produk teman-teman ada di tampilan di paling atas, berarti trafiknya semakin besar ya. Jadi kalau misalkan teman-teman punya misalkan 500 produk, jangan khawatir produk tersebut tidak akan terjual, karena Shopee pun ribuan seller, ribuan produk itu bisa terjual. Nah, caranya seperti apa? Caranya seperti ini teman-teman. Jadi teman-teman harus mengatur produk mana yang memang mau di up ke atas gitu ya. Jadi tidak hanya mengandalkan tampilan yang di paling bawah, terus si pembeli cari produknya satu-satu, pack per packnya diklik misalkan ya, itu akan membingungkan si calon pembeli gitu ya. Jadi gak usah khawatir banyak produk selama teman-teman bisa mengelola produk tersebut gitu ya. Yang slow moving mana tampilkan di paling atas gitu ya, tergantung ritme teman-teman. Nah, terus bisa juga teman-teman setting bukan hanya flash sale saja, tapi teman-teman di kategori misalkan kayak di sini taruhlah Black Friday misalkan ya, Black Friday. Nah, Black Friday itu teman-teman coba buat di hari Jumat itu diskon gede-gedean di produk-produk yang memang slow moving teman-teman gitu ya. Jadi setelah pembeli sering membeli ke produk ke toko teman-teman, otomatis akan menjadi habit. Jadi setiap hari Jumat penjualan teman-teman pasti akan meningkat. Sama seperti Shopee ketika angka kembar itu kan dibuat habitnya dulu gitu ya, dibuat habitnya bahwa angka kembar itu memang banyak voucher, banyak gratis ongkir juga gitu ya, banyak diskon juga, diskon produk gede-gedean juga ya, banyak hadiah juga gitu ya. Nah, dikerucutkan seperti itu. Jadi diminiaturkan bahwa di toko teman-teman pun pengelolaannya sama seperti Shopee gitu ya. Jadi teman-teman coba buat kampanyenya Black Friday kah, atau harga gila kah, segala macam gitu ya. Sama juga di Shopee pun kan ada murah lebay gitu ya, meskipun sekarang sudah diganti gitu ya. Nah, terus ketika ini punya historical klik juga, produk ini diklik misalkan, yang ini diklik, yang ini diklik, yang ini diklik. Nah, ini kan pixelnya nempel lagi nih ya, pixelnya di akun yang mengklik produk tersebut semakin nempel gitu ya. Dan terus dia mencari produk yang lainnya lagi, baik kategori, diklik lagi, diklik lagi, diklik lagi, otomatis historical dalam satu ads ya, misalkan satu klik ini akan membawa klik-klik yang lain di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, di
berhenti sampai sini dulu ya. Terus buat apa pengelola klik banyak tapi pengelolaannya tidak bisa gitu ya. Nah setelah teman-teman setting iklan pencarian gitu ya, setting pencarian, setelah 1 minggu kemudian teman-teman setting lagi iklan produk serupa untuk retargeting. Untuk retargeting yang historical klik seperti ini, yang ini, yang ini, yang ini gitu ya. Utamakan teman-teman produk serupanya ini juga dipakai gitu ya, produk yang best seller juga dipakai. Jadi nanti ada kan produk yang terlaris di toko teman-teman, nah itu pasti harus disetting semua iklan produk serupa gitu ya. Karena iklan produk serupa juga teman-teman bisa setting misalkan perharinya 20.000 gitu ya. Terus biddingnya bidding terendah misalkan 175 per klik gitu ya. Nah ini kan akan terasa di awal-awal itu akan terasa tidak punya impact, tapi lambat laun nanti ini juga akan ada impactnya gitu teman-teman. Kalau misalkan teman-teman nih misalkan udah 1 minggu kemudian terus ikan produk serupa, berharap teman-teman di hari itu, berharap teman-teman di 3 hari berikutnya akan targeting produk-produk yang sudah ada historical. Sekarang logikanya kalau 1 minggu misalkan perharinya teman-teman ada 100 klik misalkan ya, 100 klik perharinya, itu kan tergantung budget teman-teman. Kalau ada 100 klik 1 minggu berarti 700 klik 700 klik misalkan. Nah apakah 700 klik ini akan bisa membawa impact secara langsung? Nah setelah iklan produk serupa dilampirkan ini kan akan terasa sangat kurang bahannya. Jadi bahannya 700 klik yang dikelola itu sangat kecil teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman visitornya hanya 100 per hari, ya itu berarti visitornya sangat kecil banget teman-teman ya. Jadi karena rumus konversinya itu dari per 100 klik, misalkan yang check out 2 berarti 2% konversinya, seperti itu teman-teman ya. Oke. Terus gambaran ini baru langkah ketika dia visit ke dalam toko ya, pixelnya nih. Nah terus dari mana lagi kita mendapatkan pixel-pixel tersebut selain dari visit ke dalam toko ya. Nah ketika ini diiklankan otomatis kan banyak yang ngeklik nih. Nah ketika membuka tab ini, produk ini, tampilan diklik terbuka, nah di bawahnya itu ada tampilan paket diskon. Nah paket diskon misalkan. Terus di sininya juga ada tampilan juga combo hemat. Nah makanya penting ketika mulai iklan itu combo hemat itu dipakai juga, karena akan ditampilkan seiring produk yang diiklankan itu akan diklik oleh calon pembeli gitu ya. Jadi teman-teman jangan sampai nggak optimal iklannya, karena masih banyak cara untuk mengoptimalkan iklan mempunyai historical klik yang banyak gitu ya. Nah ini dia sudah ngeklik, otomatis punya pixelnya. Dia juga ngeklik ini, punya pixelnya lagi, tambah lagi kan, punya ini juga pixelnya lagi, nambah lagi, ini pixelnya lagi, ini dan bertambah terus pixel historical klik si calon pembeli gitu ya. Nah terus ketika membuka iklan yang diklik oleh calon pembeli, di sisi samping kanannya itu ada produk pilihan toko teman-teman. Nah yang bisa kita setting kan 8, selebihnya itu diatur oleh Shopee. Totalnya itu 15 kalau nggak salah. Nah yang 8 ini teman-teman isi ya, setting 6-nya oleh produk yang terlaris di toko teman-teman. Nah 2-nya produk yang memang teman-teman strategikan untuk bisa grow up gitu. Jadi sebenarnya di Shopee sendiri
kalau misalkan teman-teman mau membuat salah satu produk teman-teman best seller, itu gampang sebenarnya teman-teman. Jadi tinggal posisinya aja dibuat untuk bisa lebih dapat exposure gitu ya. Jadi otomatis yang bakal banyak yang check out itu selain produk ini ya, yang pertama pasti bakal jadi best seller, bakal jadi yang terlaris. Kedua, yang produk yang di sini. Gitu teman-teman ya. Jadi setelah ini optimal oleh teman-teman lakukan, jangan sampai lupa teman-teman juga bahwa di sini ada tahap penawaran vouchernya juga nih, voucher ya. Jadi di sini juga teman-teman voucher itu penting juga. Nah, terlepas misalkan teman-teman iklan kata pencarian gitu ya, 1 minggu kemudian iklan produk serupa, 1 minggu kemudian teman-teman iklan pencarian toko gitu ya, karena ini terbukanya juga terakhir ya, terbukanya iklan pencarian toko ya. Terus yang kedua, ketika misalkan andai pun terbuka pertama, otomatis tokonya belum optimal kalau misalkan diiklankan gitu ya, karena memang belum ada historical dan segala macamnya. Otomatis ketika pencarian toko ini algoritmanya berjalan, bahwa toko yang ini banyak yang mencari gitu, otomatis kan bakal ngangkat lagi tokonya. Terus algoritma produknya juga berjalan ya, otomatis ini bakal jadi ke filter produk yang terlaris di Shopee. Jadi kan ada terlaris, terpopuler misalkan ya, ini terus terbaru. Ketika diklik ini, produk teman-teman akan muncul. Nah, terus ketika filter ini ya, filter terlaris, terpopuler, terus filter wilayah, terus filter COD. Kalau misalkan teman-teman nggak mengaktifkan COD, otomatis ketika calon pembeli ngefilter COD, teman-teman nggak ke-recall, nggak terpanggil produknya. Nah, biar terpanggil pakai iklan. Nah, ini ketika difilter biar terpanggil pakai iklan. Ketika difilter biar terpanggil pakai iklan juga. Nah, kenapa iklan itu ketika saya ngiklan kok ada yang check out, tapi ketika organik kok nggak ada yang check out, padahal posisinya saya di atas loh, organik di atas, iklan di bawah malahan gitu. Toh kenapa ketika iklan dimatiin malah jadi nggak banyak yang check out? Karena posisi filternya itu akan ditembus oleh iklan gitu. Jadi tidak ada penghalang lagi, tidak ada filter-filteran lagi kalau misalkan sudah pakai iklan. Jadi logikanya kalau misalkan taruhlah ini tampilan di stasiun misalkan ya, ketika di dalam keretanya juga ada iklan, nah otomatis ketika organik di dalam keretanya tidak ada, tapi kalau pakai iklan di dalam keretanya juga akan tampil seperti itu teman-teman ya. Jadi teman-teman, logika dasar ini buat patokan teman-teman bisa setting iklan secara powerful gitu, bukan hanya sebatas angka atau bidding yang teman-teman setting atau kata kunci yang teman-teman setting. Karena kata kunci ataupun bidding, ketika bidding saya teman-teman lihat ya, teman-teman duplikat, itu tidak akan punya pengaruh apapun ketika settingan ini teman-teman tidak setting ya. Jadi ketika logika ini tidak berjalan, otomatis iklan sebagus apapun biddingnya tidak akan pernah menang melawan kompetitor. Jadi kalau teman-teman mau menang, ininya dijalankan, biddingnya juga diperhatikan, terus kata kuncinya juga diperhatikan juga. Nah, terus kenapa ada produk, misalnya ya, kita kasih contoh ya. Kenapa ada produk hanya menuliskan misalkan kaos salur pria misalkan ya, kaos salur pria, judulnya yang seperti ini. Ada juga yang menuliskan kaos salur pria
baju salur pria dan wanita misalkan ya. Terus baju impor misalkan ya. Nah, kata kuncinya kan banyak yang dipakai, sedangkan ini kata kuncinya sedikit. Nah, secara organik optimal yang mana menurut teman-teman? Otomatis secara organik optimal yang ini ya, karena ini bakal luas cakupannya gitu. Seperti yang tadi saya lihat salah satu toko teman-teman seller, itu kan kata kuncinya hanya sedikit, tapi kalau misalkan diperluas sedikit otomatis cakupannya lebih luas lagi. Seperti kalau misalkan baju baseball, kaos olahraga pun bisa jadi cakupan gitu ya. Jadi training olahraga, terus misalkan celana olahraga, terus misalkan juga baju gaming bisa juga masuk, kaos distro juga masuk gitu ya, karena supaya bisa lebih luas. Masalah dia ngeklik atau enggak, karena kan lihat cover juga gitu. Ketika kaos pria misalkan, kaos pria, teman-teman jualan kaos baseball misalkan ya, kaos pria muncul di sini baju baseball misalkan ya. Dia sebenarnya tidak mencari baju baseball, tapi ketika melihat ketika mencari kaos pria, produk teman-teman tampil, ketika menarik menurut calon pembeli otomatis akan itu gitu ya, akan otomatis menjadi konversi buat teman-teman juga gitu ya. Jadi sangat penting ya. Itu logika untuk setting judul produk. Nah, terus setting iklannya bagaimana? Setting iklannya, kata kuncinya bagaimana? Shopee akan merekomendasikan kata kunci sesuai dengan judul teman-teman ya. Shopee akan merekomendasikan kata kunci sesuai judul teman-teman. Makanya cari judul yang mempunyai kata kunci yang memang powerful juga, itu yang utama juga. Karena suatu saat teman-teman akan bersaing di kata kunci yang utama gitu, bukan yang long time lagi gitu ya. Nah, jadi ketika teman-teman kata kunci, taruhlah teman-teman produknya misalkan kaos, berarti kaosnya itu global kan. Kaosnya teman-teman kaos anak, kaos pria, atau kaos wanita. Nah, spesifik lagi kaos wanita misalkan. Oke. Nah, ini berarti menjadi kata kunci utama di produk teman-teman gitu. Ada kata kunci keduanya, subnya juga kaos wanita misalkan dress misalkan ya, atau lebih spesifik lagi gitu ya. Jadi ada runtutannya. Nah, teman-teman, yang pertama berarti ininya harus ada juga. Nanti ditambah di sini misalkan wanita dress misalkan gitu ya. Terus dress apa segala macam, dan lebih panjang lagi kata kuncinya gitu. Kata kunci yang terrecall ya, meskipun misalkan ada 250 kata atau kurang gitu ya, atau 150, kalau di Lazada itu 250 kata ya. Teman-teman, yang terrecall itu pasti 100 kata pertama yang terrecall gitu ya. Terus untuk perubahan judul, kalau misalkan perubahan judul, teman-teman jangan merubah secara ekstrim langsung di delete judul lagi gitu ya, tapi harus ditambah atau dikurangi satu kata per kata gitu ya. Jadi biar tidak berubah algoritma produk teman-teman ya. Jadi masalah untuk judul ya, judul itu teman-teman tinggal cari aja di kata kuncinya teman-teman. Kata kunci misalkan teman-teman nih udah kaos wanita, teman-teman masuk ke pencarian, cari kaos wanita, klik di kaos wanita, siapa aja kompetitornya, berapa jumlahnya, jumlah harganya, teman-teman tulis ya, tulis jumlah harganya, yang tertinggi berapa,
yang terendah berapa, terus teman-teman total dibuat rata-ratanya berapa, disitulah teman-teman main harganya gitu ya, main harga amannya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau main ketinggian itu juga nggak akan masuk, teman-teman akan di luar pertarungan ini gitu ya. Kalau misalkan teman-teman juga terendah ya monggo, itu tergantung profitable teman-teman gitu. Misalkan setelah teman-teman set di kaos wanita itu ada 10 toko yang terlaris misalkan ya. 10 toko tersebut harganya kisaran 85.000 sampai di sini 25.000 untuk kaos wanita misalkan ya. Nah, di sini teman-teman 85.000 25.000 ada 10 toko misalkannya. Di sini ada 75.000, ada juga yang 40.000, ada yang 50.000 gitu ya. Total teman-teman, di total jadinya berapa? Misalkan jadinya taruhlah 500.000 misalkan ya. 500.000 terus bagi 10 yang teman-teman riset, bagi 10 jadi berapa nih? 500.000 bagi 10 50.000 ya. 50.000. Nah, inilah kisaran harga teman-teman, harga jual produk teman-teman yang masih aman. Di bawah ini lebih bagus, di atas ini jangan gitu ya. Jadi itu buat riset berapa sih harga produk yang teman-teman harus jual mengikuti persaingan harga di Shopee gitu. Nah, setelah teman-teman punya kunci-kunci ini ya, kunci logika yang ini, teman-teman otomatis ketika menjalankan iklan pun akan lebih optimal gitu ya. Oke, part ini mungkin hanya sekian dulu ya, karena videonya tidak bisa panjang lebar kalau di handphone ya, berat, jadi paling cukup sekian dulu. Nanti saya jelaskan lagi part selanjutnya biar lebih detailnya lagi dan lebih terperinci lagi, masuk ke dalam dan terus ke dalam, karena masih banyak pembahasannya ya. Itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.